Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Bapak Ibu hadirin jamaah tarawih yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak terasa pergantian waktu begitu cepatnya. Malam ini kita telah memasuki malam yang ke-10 di bulan yang mubarakah ini, atau malam yang ke-11, karena pelaksanaan ibadah puasa kita untuk mengawali satu Ramadan ya, di Indonesia ini ada dua versi ya. Ada yang mengawalinya Sabtu, ada yang mengawalinya Ahad ya. Yang mana yang kita yakini itulah yang kita ikuti. Artinya bahwa urusan yang satu ini belum bisa menyatukan kita, karena belum ada yang mempersatukan kita. Insyaallah di kesempatan ini kita akan singgung-singgung juga apa yang bisa menyatukan, termasuk yang penetapan awal dan akhir Ramadan, agar tidak semakin membingungkan umat, khususnya orang-orang masyarakat kebanyakan itu bingung mana yang benar ini ya. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah manusia dengan misi mulia, yukhrijun nas minadz zulumati ilan nur, mengeluarkan umat manusia dari kegelapan ilan nur kepada cahaya, dengan cahaya ad-dinul Islam ini. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi basyirau wa nadhira, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan kepada manusia, sekaligus sebagai uswatun hasanah, contoh dan teladan terbaik khususnya bagi kita umatnya di dalam kita menjalani hidup dan kehidupan kita di kehidupan dunia yang sementara. Dunia ini Bapak Ibu ya, walaupun begitu indah, tapi akan kita tinggalkan cepat atau lambat. Kalau tiba waktunya, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kullu nafsin zaikatul maut, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap kita Bapak Ibu, jamaah laki-laki, jamaah ibu-ibu di belakang, ada nomor antriannya. Kapan jatuhnya? Rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang dia datang tiba-tiba, tidak ada yang tahu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Mati tidak mesti kita tua, tidak mesti kita sakit. Mati sebabnya cuma satu, apa itu? Tibanya ajal. Kalau tidak ajal, biar sudah sekarat, kalau belum ajal dia akan kembali hidup. Tapi kalau ajal, biar kibaring-baring, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Adapun sakit, orang kecelakaan, tenggelam, terbakar, itu bukan sebab kematian, tapi sebetulnya al-hal, keadaan, kondisi yang mengantarkan dirinya menemui ajalnya. Karena kenapa? Sebab itu punya konsekuensi akibat yang sifatnya pasti. Ada sebab, ada akibat. Contoh, andaikan orang sakit kanker, itu sebab kematiannya, setiap orang yang penyakit kanker pasti mati. Betul tidak? Kenyataannya tidak. Ada orang penyakit diabetes, gulanya sampai 700. Ada teman saya waktu kuliah dulu Bapak Ibu yang berbahagia, sampai dia buta, nggak bisa melihat, katanya turunan, gulanya 400, perempuan lagi. Jadi dia kalau ujian, itu ujiannya bukan ujian tulisan, ujian lisan ya, keringanan dari dosennya. Orangnya cerdas tapi suka humor. Dia cerita waktu dia di opname di rumah sakit, ada orang di sebelahnya ya lebih ringan sakitnya dibandingkan dia, duluan mati daripada dia. Itulah bukti bahwa ajal itu bukan karena sakit, karena sudah tiba ajalnya ya. Maka kata Nabi, orang cerdas itu bukan orang yang berjajal titelnya, profesor, doktor, ya, insinyur, ya, ada di belakangnya MA lagi, ya.
Bukan itu Bapak Ibu bahagia. Kata Nabi, orang yang cerdas adalah orang yang banyak ingatannya kepada kematian dan menyiapkan dirinya menyongsong kematian. Dan saya yakin dan percaya yang kita cari dalam hidup ini apa Bapak Ibu? Husnul khotimah, kematian yang indah dalam rangka kita takarrub beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang lagi baca Quran, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada orang lagi berjalan ke majelis ta'lim, ke masjid, tiba ajalnya. Itu husnul khotimah. Bahkan ada guru saya meninggal ketika dia memimpin sholat subuh rakaat kedua, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka kalau ingin mendapatkan husnul khotimah, biasakan kehidupan kita dengan kebiasaan yang baik, karena orang itu mengakhiri hidupnya tergantung kebiasaannya. Betul tidak Bapak Ibu? Ya, tergantung kebiasaan tak. Kalau kebiasaan tak membaca Quran, ya, dalam satu hari dia selalu rindu membaca Al-Quran, biasanya akhir hidupnya dalam keadaan dia membaca Al-Quran. Ya, tapi kalau kebiasaannya nongkrong, tidak jelas, main domino, ya, biasanya begitu juga. Ya. Kemarin saya di Kendari Bapak Ibu, ada orang cerita, teman cerita, ada katanya tetangganya itu dia meninggal su'ul khotimah, selalu diajak sholat, dia kerjanya apa? Mabuk-mabukan, ya. Bahkan dia melakukan perbuatan yang ya kalau kita ceritakan ini menjadi aib. Karena kenapa? Memang hidupnya penuh dengan dosa dan kemaksiatan Bapak Ibu. Akhirnya dia akhir hidupnya dalam keadaan su'ul khotimah. Wa iyadzu billah, kita berlindung dari Allah dari kematian su'ul khotimah. Maka marilah Bapak Ibu, Ramadan ini madrasah yang Allah hadirkan untuk menempa diri kita untuk menjadi pribadi yang semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di kesempatan ini sekitar 7 menit saya sedikit akan menguraikan tentang tadi protokol sudah menyampaikan bahwa judul tausiah ceramah Ramadan kita di malam ke-10 ini adalah Ramadan Momentum Perjuangan Meraih Kemenangan Islam. Saya kira topik ini menarik, tema ini menarik untuk kita angkat. Karena kenapa? Keadaan kita umat Islam hari ini, saya mau tanya ke Bapak Ibu, kita dalam keadaan kita menang atau kita kalah? Menang atau kita kalah? Menang atau kita kalah? Tidak Bapak Ibu, fakta yang terjadi kita kalah dalam segala hal. Betul tidak? Lihat ekonomi kita terpuruk di mana-mana. Luarlah kemiskinan umat Islam yang mengalaminya. Penderitaan ada di mana-mana. Tidak hanya di negeri kita, di berbagai negeri kaum muslimin yang lainnya pun mengalami nasib yang mirip hampir sama. Lihatlah saudara kita yang ada di Palestina sana. Hingga hari ini mereka hidup dalam bayang-bayang agresor teroris Israel, dan mereka tidak bisa berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa. Kita pun tidak bisa berdaya untuk menolong saudara kita. Padahal itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya doa yang bisa kita kirimkan untuk mereka. Itu fakta yang terpampang di depan mata kita, bahwa umat Islam hari ini tidak sedang baik-baik saja. Saya kira kita sepakat Bapak Ibu, betul tidak? Ya. Ibnu Khaldun ya, dalam kitab Muqaddimah dia sampaikan begini, al-maghlubu muli'u bitaglidil ghalib. Orang yang kalah itu cenderung mengikuti orang yang mengalahkan. Orang yang kalah condong mengikuti orang yang mengalahkan dia. Nah, faktanya apa? Lihat kita di Indonesia Bapak Ibu yang berbahagia, pemimpin berganti, betul tidak? Tapi tidak merubah apa-apa keadaan masyarakat, bahkan semakin menderita. Kemarin ibu-ibu susahnya itu dapat minyak goreng Bapak Ibu, tiba-tiba dia banjir minyak goreng dengan harga yang baru. Senang atau tidak senang Bapak Ibu? Tidak senang, karena harganya naik, betul tidak? Ya, minyak ini saya dengar-dengar Pertalite ya mulai akan hilang, kemudian akan bahkan hilang, bahkan muncul Pertamax yang naik lagi harganya. Karena kenapa? Ekonomi yang diterapkan di negara kita ini ekonomi kapitalis tulen murni, neokapitalis, di mana dia akan berusaha untuk mencabut semua subsidi kepada rakyat, ya, sehingga kemudian orang yang susah, orang yang punya modal, dia bertarung bebas. Maka siapa yang bisa bertarung, siapa yang kuat modalnya, dia bisa bertahan. Tapi orang menengah ke bawah semakin menderita. Itulah model kapitalisme. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin melarat dan menderita. Dan itu yang diterapkan di negara kita. Maka kemarin tadi pagi ya, tadi siang kita mungkin nonton di HP kita, ada kita mahasiswa, mereka turun ke jalan untuk apa? Sebuah perubahan, sebuah perjuangan, betul tidak? Untuk Indonesia lebih baik. Karena hari ini kita semua sama-sama merasakan kita tidak dalam keadaan baik-baik saja. Maka Ramadan ini Bapak Ibu, kalau kita flashback ke belakang, bagaimana Ramadan momentum perjuangan umat Islam, sejarah telah mengukir itu. Lihatlah bagaimana perang Badar Al-Kubra, ya kan? Pada tahun kedua Hijriah, pada malam 17 Ramadan, ya.
Kaum muslimin yang hanya dengan kekuatan 313 orang dalam keadaan mereka saum berpuasa di bulan Ramadan mampu mengalahkan kekuatan kafir Quraisy yang jumlahnya hampir 1000 orang, 3 kali lipatnya, 950 personil. Mereka takluk kalah atas kaum muslimin. Itulah, padahal kaum muslimin berjuang berperang dalam keadaan mereka berpuasa lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ramadan ini Pak, Masya Allah, kita melihat dari manapun betapa mulianya Ramadan ini. Allah hadirkan sekali setahun, maka merugilah orang yang tidak menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan meraih kemuliaan daripada Ramadan ini. Maka janganlah kita saum seperti hadis Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyami illal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang melaksanakan ibadah saum Ramadan, dia tidak dapatkan apa-apa dari puasanya selain rasa lapar dan dahaga. Maka marilah kita isi Ramadan kita ini Pak, ini sepertiga telah berlalu, masih ada 2/3 Ramadan di depan mata kita, dan yang menentukan perjalanan spiritual selama Ramadan ini Pak, di 10 akhir Ramadan, betul tidak? Karena disitulah saat-saat dimana Allah turunkan malam yang selalu kita kejar, kita buru, dan kita berharap berjumpa dengannya. Itulah malam Lailatul Qadar. Orang yang diberikan izin berjumpa dengan itu adalah orang yang dari awal dia sudah menyiapkan dirinya untuk menyongsong itu. Tidak nanti 10 hari Ramadan baru dia siapkan, tidak, dari awal dia sudah siapkan lahir dan batinnya untuk bagaimana dia bisa berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Para ulama menjelaskan malam Lailatul Qadar itu turunnya malam ganjil atau malam genap. Ganjil atau genap Bapak Ibu? Ganjil, tapi ada 2 versi, betul tidak? Ada 2 versi, maka hidupkanlah ganjil dan genap, karena kita tidak tahu mana yang benar, yang satu Ramadan itu yang mengawalinya hari Sabtu atau hari Ahad. Kalau menurut keyakinan saya, ini golabatudzon, dugaan kuat saya, Allah yang mengawali hari Sabtu, karena itu pendapat jumhur ulama, bahwa apabila ada orang yang telah meruqyah, berhasil meruqyah hilal, dan dia bersumpah, dia ambil sumpahnya bahwa dia menyaksikan munculnya bulan baru itu yang menandai satu Ramadan, dimanapun dia berada, maka dia berlaku bagi seluruh kaum muslimin. Sekarang teknologi sudah canggih, betul tidak? Iya. Kalau dulu di masa Imam Syafi'i, dia menggunakan metode matlah, ya, pakai jarak safar. Apabila katakanlah 120 km, ya, dia kaum muslimin di sana kemudian bisa menetapkan sendiri kapan masuknya satu Ramadan. Karena apa? Masalah jarak dan penyampaian informasi yang ketika itu hanya menggunakan sarana apa? Kuda, betul tidak? Jadi susah Pak untuk menyampaikan satu informasi ke tempat yang jauh. Maka Imam Syafi'i mengambil pendapat itu. Tapi sekarang keadaannya sudah berubah, teknologi sudah canggih. Iya. Perbedaan kita dengan Arab Saudi berapa jam? Berapa jam? 6 jam. Munculnya hilal itu ketika sekitar matahari, setelah matahari terbenam sekitar jam 7 malam. Nah, jam 7 malam waktu Arab Saudi, 6 jam kemudian waktu Indonesia. Saya mau tanya, itu kita masih berada dalam hari yang sama atau tidak? Hari yang sama? Hari yang sama Bapak Ibu. Hitung maki. Jam 7, ya, jam 8, 9, 10, 11, 12. Hari yang jam 1, hari yang sama. Kita bisa sahur sama-sama di hari yang sama. Ya. Maka pendapat 4 imam mazhab, 3 imam mazhab mengatakan apabila ada salah satu negeri yang telah menyaksikan munculnya hilal, itu berlaku bagi negeri-negeri yang lainnya. Dan inilah yang saya pegang, dan kebetulan sama dengan penetapan saudara kita di Muhammadiyah yang menggunakan ilmu hisab, ya, ilmu falak, ya. Jadi pesannya adalah di 10 akhir Ramadan jangan kemudian versi kita yang Ahad itu malam ganjil untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Gunakanlah ganjil genapnya untuk mengejar malam Lailatul Qadar. Betul tidak Bapak Ibu? Dan tidak ada ruginya, ya. Kalaupun tidak, minimal kita hidupkan malam-malam 10 akhir Ramadan. Karena kenapa Bapak Ibu? Tidak ada yang menjamin di antara kita tahun depan masih berjumpa lagi dengan bulan Ramadan, betul tidak? Tidak ada yang menjamin. Maka marilah hari ini umat sedang tertindas, sedang terzolimi. Tapi kalau kita kompak, kita bersatu, insya Allah umat Islam akan kembali hidup, akan kembali menjadi umat yang terbaik, menjadi khairul ummah. Dan hari ini kalau kita kembali melihat bagaimana apa yang disampaikan oleh Nabi kita telah masuk ke fase keempat. Nabi menggambarkan perjalanan kehidupan kita ini ada 5 fase, ya. Jadi fase kenabian, fase khulafaur rasyidin, fase tabi'in,
kemudian fase jadi mulkan adon itu fase di mana kemudian umat Islam masih hidup dalam kehidupan Islam, tapi di situ banyak penyimpangan. Kemudian setelah mulkan adon, kemudian fase mulkan jabriyatan, di mana umat Islam hidup dalam kepemimpinan yang tidak Islami, di tengah-tengah mereka diterapkan hukum yang bukan Islam, entah itu demokrasi dan apapun namanya, dan kemudian pemimpinnya cenderung otoriter dan diktator. Dan inilah fase yang sedang kita jalani hari ini. Setelah fase ini, kata Nabi, summa takunu hilafatan rasyidatan ala minhajin nubuwah summa sakat, akan kembali masa kekhilafahan yang mengikuti metode kenabian. Inilah yang ditakuti oleh Barat. Makanya Barat melakukan kajian-kajian. NIC, National Intelligence Council, Badan Intelijen Amerika, mengatakan ada prediksi 2020-2024 kemungkinan kepemimpinan Islam dalam bentuk khilafah itu akan kembali berjaya memimpin dunia. Itu NIC, Badan Intelijen Amerika. Seharusnya kita orang yang berislam lebih yakin lagi bahwa apa yang disampaikan Nabi tidak akan pernah meleset, karena wa ma yantiqu anil hawa in hiya illa wahyu yuha. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, percayalah, seperti ibarat semakin malam itu gelap, sebentar lagi akan terbit fajar kemenangan Islam, selama kita mau berjuang untuk tegaknya hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Kemenangan itu di tangan Allah, perjuangan itu adalah ikhtiar manusia. Betul tidak? Kita hanya menjalani apa yang telah dicontohkan oleh Nabi kita, bukan karena banyaknya. Rasulullah kalau Allah berfirman dalam Al-Qur'an, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak, kata Allah, kelompok yang sedikit mampu mengalahkan kelompok yang besar biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Selama kita yakin jalan ini benar, siratal mustaqim, dan kita meneladani cara perjuangan Nabi, insya Allah Allah akan akhirkan perjuangan kita ini pada sebuah kemenangan sesuai dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Maka mari terus kita eratkan ukhuwah di antara kita, karena kalau kita tidak bersatu seperti lidi yang berserakan, mudah dipatahkan. Betul tidak? Mudah dipatahkan itu lidi, karena kalau sudah dipatah-patahkan lidi itu, dia akan menjadi sesuatu yang tidak berarti, akan menjadi sampah dan tidak punya nilai apa-apa. Coba kalau lidi itu disatukan dan diikat dengan ikatan yang kuat, betul tidak? Coba dipatahkan Bapak Ibu, biar 5 orang patahkan lidi begini besarnya, patahkan, tidak bisa patah. Betul tidak? Itu gambaran kalau umat Islam bersatu di atas landasan akidah Islam, atas ikatan iman, insya Allah musuh gentar untuk kemudian mengganggu, apalagi kemudian memerangi umat Islam. Maka mari di bulan Ramadan ini kita banyak melakukan muhasabah terhadap diri kita secara pribadi, bagian dari masyarakat, dan untuk menyongsong kemenangan Islam. Dan mudah-mudahan insya Allah Allah hadirkan kemenangan sebagaimana Perang Badar, kemenangan kaum muslimin Perang Badar, dan Fathul Makkah, penaklukan kota Makkah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan nanti Islam akan tegak juga, itu turun di bulan yang mulia, di bulan Ramadan, melalui tangan-tangan kita, doa-doa kita semua, insya Allah. Barakallah. Semoga penyampaian tausiah malam ini menggugah kesadaran kita bahwa hanya Islam yang bisa menyelamatkan dunia hari ini. Hanya Islam saja satu-satunya jalan yang bisa menyelamatkan bangsa ini. Kita tidak bisa berharap banyak kepada demokrasi, Bapak Ibu. Karena kenapa? Lihatlah, sejak kita merdeka pemimpin berganti, betul tidak? Aturannya tidak berganti, tidak berubah apa-apa. Maka kalau kita ingin perubahan yang mendasar, butuh 2 perubahan. Apa itu? Butuh pemimpin yang betul-betul pemimpin yang punya kapabilitas, ya, yang cinta kepada rakyatnya, yang cinta terhadap negeri ini, yang juga takut kepada Allah Subhanahu wa taala, pemimpin yang mau menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan itulah sebetulnya nasrullah itu, pertolongan Allah itu datang. Ya Allah berfirman dalam surat Muhammad, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurukum wa yutsabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, jika sekiranya kalian menolong agama Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan menolong kalian dan akan meneguhkan kedudukan kalian. Semoga ada manfaatnya, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada kata yang salah, yang khilaf, itu dari Al-Fakir sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.